Ini mengisahkan perjalanan hidup seorang raja legendaris dari Uruk, Gilgamesh, yang dikenal sebagai penguasa yang setengah manusia dan setengah dewa. Sebagai seorang pemimpin yang sangat kuat namun arogan, Gilgamesh seringkali menindas rakyatnya. Namun, perjalanan hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan Enkidu, seorang manusia liar yang diciptakan oleh dewa untuk mengimbangi kekuatan Gilgamesh. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di jantung peradaban kuno yang menyembul dari antara dua sungai besar, Tigris dan Efrat, berdirilah kota megah bernama Uruk, tempat kelahiran seorang tokoh yang kelak akan menggema dalam ribuan tahun sejarah umat manusia, Gilgamesh. Ia tidak dilahirkan seperti manusia biasa, sebab darah para dewa mengalir dalam nadinya. Ibunya, Ninsun, adalah dewi kebijaksanaan, sementara ayahnya adalah seorang bangsawan manusia. Perpaduan ini menjadikan Gilgamesh sebagai makhluk luar biasa, 2/3 dewa dan 1/3 manusia. Sejak kecil, Gilgamesh menunjukkan tanda-tanda kekuatan luar biasa dan kecerdasan yang melampaui usianya. Ia tidak hanya mampu mengangkat batu-batu besar yang tidak bisa dipindahkan oleh 10 pria dewasa, tetapi juga memahami tulisan-tulisan kuno dan rahasia langit yang hanya dikenal oleh para imam. Para tetua Uruk segera menyadari bahwa bocah ini bukanlah manusia biasa. Ia adalah pilihan langit, seseorang yang ditakdirkan membawa kejayaan atau kehancuran bagi kotanya. Namun, darah ilahi yang mengalir dalam dirinya juga menumbuhkan rasa angkuh dan keinginan untuk menguasai segalanya. Ketika ia naik tahta sebagai Raja Uruk, ia memerintah bukan dengan keadilan, tetapi dengan tangan besi. Ia menindas rakyatnya, memaksa para pria bekerja tanpa henti membangun tembok kota yang menjulang, dan mengambil perempuan sesuka hatinya. Kekuasaan yang terlalu besar tanpa pengendalian menjadikan Gilgamesh sosok tiran yang ditakuti oleh semua orang. Rakyat Uruk tidak sanggup lagi menahan beban kezaliman sang raja. Mereka memanjatkan doa kepada para dewa, memohon agar diberikan penyeimbang atas kekuasaan Gilgamesh, seseorang yang dapat menandingi kekuatannya dan membangkitkan sisi kemanusiaannya yang tersembunyi di balik lapisan keangkuhan ilahi. Doa-doa mereka menggema hingga ke langit, dan Dewa Anu serta Dewi Aruru pun mendengarnya dengan hati yang tergerak. Maka, diciptakanlah seorang makhluk dari tanah dan liat, dicampur dengan roh alam liar, Enkidu, manusia yang diciptakan untuk menjadi lawan dan teman bagi Gilgamesh. Enkidu tinggal di hutan bersama binatang-binatang, tidak mengenakan pakaian, tidak mengenal kota, dan tidak memahami bahasa manusia. Ia hidup bebas, namun penuh dengan insting alamiah yang kuat, seperti perwujudan sisi lain dari peradaban. Sementara itu, di Uruk, Gilgamesh terus memperluas kekuasaannya. Ia memerintahkan pembangunan zigurat yang menjulang ke langit sebagai bentuk pengakuan terhadap dirinya sendiri. Ia mulai meyakini bahwa dirinya setara dengan para dewa, bahkan mencoba menantang langit dengan kemegahan arsitektur dan kekuasaan. Dalam benaknya, tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa ia kuasai. Ketika berita tentang tirani Gilgamesh sampai ke padang tempat Enkidu hidup, seekor pemburu datang mengadu kepada ayahnya, sebab binatang-binatang tidak lagi datang ke jebakan yang ia pasang. Sang ayah menyarankan untuk meminta bantuan seorang pelacur suci dari kuil, Shamhat, untuk menjinakkan Enkidu dengan sentuhan peradaban. Dan demikianlah, sang wanita dikirim untuk menemui Enkidu. Shamhat menemukan Enkidu dan menggoda dia dengan kelembutan serta kecantikan yang belum pernah ia lihat. 7 hari 7 malam mereka bersatu dalam hubungan manusiawi yang dalam, dan melalui pengalaman itu, Enkidu mulai kehilangan keterikatannya dengan binatang. Ia mulai memahami bahasa manusia, mulai merasa malu, dan mulai merasa asing di dunia liarnya sendiri. Proses ini adalah transformasi pertama dalam dirinya. Setelah kembali ke pemukiman manusia bersama Shamhat, Enkidu belajar tentang dunia peradaban, tentang makanan matang, tentang pakaian, dan tentang hukum. Namun ia juga mendengar kisah-kisah tentang Gilgamesh yang menindas rakyatnya, dan api kemarahan pun tumbuh dalam dadanya. Ia merasa terpanggil untuk menantang sang raja dan menegakkan keadilan bagi rakyat Uruk. Perjalanan Enkidu menuju Uruk adalah awal dari sebuah benturan takdir antara dua sosok luar biasa. Dalam dirinya, berkobar semangat liar namun tulus, sementara Gilgamesh menanti dengan segala keangkuhan dan kekuatan tak tertandingi. Pertemuan mereka tidak hanya akan mengubah nasib satu kota, tetapi akan membentuk legenda yang bertahan selama ribuan tahun ke depan. Uruk telah lama dibayangi oleh kekuasaan Gilgamesh yang tak terbendung. Namun kini kota itu berada di ujung takdir baru. Seperti yang telah ditentukan oleh takdir,
Kedatangan Enkidu tidak hanya membawa harapan bagi rakyat yang tertindas, tetapi juga meletakkan benih permusuhan yang akan meletus dalam pertempuran yang mengguncang tanah Mesopotamia. Enkidu, meskipun baru mengenal dunia manusia, memiliki semangat yang tak kalah kuatnya dengan kekuatan Gilgamesh, dan ia datang dengan tujuan yang jelas, untuk menegakkan keadilan dan menghentikan tirani sang raja. Dengan langkah-langkah penuh tekad, Enkidu akhirnya memasuki Uruk, kota yang megah dengan tembok-temboknya yang kokoh dan gerbang-gerbang yang mengarah ke kehidupan manusia yang penuh dengan budaya dan keangkuhan. Di sana, ia mendengar berbagai cerita tentang Gilgamesh, tentang bagaimana sang raja yang setengah dewa itu menguasai kehidupan rakyatnya dengan tangan besi. Meskipun Enkidu telah berubah menjadi manusia, naluri liar dari alam bebas yang pernah ia huni tetap ada dalam dirinya. Ia merasakan keadilan yang hilang dan merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Di dalam istana yang megah, Gilgamesh tengah berada di puncak kekuasaannya, menikmati kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh seorang raja. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan kekayaan, kehormatan, atau kekuasaan. Sebagai seorang manusia yang memiliki 2/3 darah ilahi, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sepenuhnya puas dengan pencapaian duniawi. Hanya ada satu hal yang belum ia taklukkan, kematian. Keabadian adalah satu-satunya ambisi yang belum tercapai, dan hal itu terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Enkidu yang kini mulai memahami peradaban manusia bertekad untuk menemui Gilgamesh. Namun, pertemuan mereka bukanlah pertemuan yang penuh hormat atau penghargaan. Sebaliknya, itu adalah pertemuan antara dua kekuatan yang bertentangan, Gilgamesh yang angkuh dan berkuasa, serta Enkidu yang jujur dan tidak kenal takut. Kedua sosok ini adalah representasi dari dua dunia yang berbeda, dunia peradaban yang dikuasai oleh manusia dan dunia alam liar yang bebas tanpa batas. Pertemuan pertama mereka tidak terjadi dengan cara yang halus. Enkidu yang tiba-tiba memasuki kota Uruk langsung dihentikan oleh penjaga gerbang. Namun, penjaga itu tidak sanggup menahan kekuatan dan tekad Enkidu yang begitu besar. Dalam sekejap, Enkidu mematahkan rintangan-rintangan fisik yang menghalanginya, membuka jalan menuju pusat kota, menuju tempat tinggal sang raja. Saat Gilgamesh mendengar tentang kedatangan seorang pria liar yang menantangnya, ia merasa bahwa inilah saatnya untuk menguji kekuatannya sekali lagi. Keduanya bertemu di gerbang kota, dan situasi itu segera berkembang menjadi tantangan fisik yang luar biasa. Meskipun Gilgamesh adalah seorang raja yang dilahirkan dengan kekuatan dewa, Enkidu menunjukkan ketangguhannya yang tak kalah hebat. Mereka saling bertarung dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Pertempuran ini bukan sekadar tentang kemenangan fisik, tetapi juga sebuah ujian bagi jiwa dan harga diri masing-masing. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin Gilgamesh merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Rasa hormat terhadap kekuatan Enkidu tumbuh, dan dalam hati kecilnya, ia mulai menyadari bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertemuan antara dua sisi dirinya yang berbeda, dua kekuatan yang saling melengkapi. Di satu sisi, ia adalah raja yang dipilih oleh para dewa, dan di sisi lain, ia adalah seorang manusia yang dipenuhi dengan keraguan dan kesendirian. Enkidu, dengan sifatnya yang liar namun jujur, menghadirkan sisi manusiawi yang hilang dalam diri Gilgamesh. Setelah bertarung sengit selama berjam-jam, kedua raksasa itu akhirnya saling berhenti, terengah-engah, namun dengan rasa hormat yang tumbuh di antara mereka. Tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertempuran ini, hanya dua makhluk luar biasa yang saling mengakui kekuatan masing-masing. Sebuah ikatan yang kuat mulai terjalin di antara mereka, dan pada saat itu, keduanya sadar bahwa pertempuran mereka tidak hanya menyelesaikan konflik fisik, tetapi juga membawa mereka pada perjalanan spiritual yang lebih dalam. Gilgamesh, yang selama ini merasa terasingkan dari perasaan manusiawi, merasakan perubahan dalam dirinya setelah pertemuan ini. Enkidu, dengan semua kesederhanaan dan kearifannya, membawa kedamaian dalam hati Gilgamesh, yang selama ini dibelenggu oleh ambisi dan kesendirian. Kedua sahabat ini kemudian berjanji untuk mengarungi dunia bersama, mencari petualangan, serta mencari makna sejati dari kehidupan mereka. Namun, meskipun mereka kini menjadi sahabat sejati, perjalanan mereka tidak akan mudah. Keduanya harus menghadapi tantangan besar yang menunggu di depan mereka, dan meskipun mereka berdua kuat, dunia ini penuh dengan ancaman yang tidak terduga. Begitu banyak hal yang perlu mereka pelajari satu sama lain, tentang keberanian,
tentang pengorbanan, dan tentang bagaimana menghadapi ketakutan terbesar mereka, kematian yang pasti datang untuk semua makhluk hidup. Kisah persahabatan mereka baru saja dimulai, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka siap menghadapinya bersama. Uruk yang sebelumnya dilanda ketakutan kini menjadi tempat di mana dua raja, satu manusia dan satu setengah dewa, mengubah takdir mereka, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia yang mengingat nama mereka dalam legenda yang akan bertahan selamanya. Setelah pertarungan yang menentukan nasib mereka, Gilgamesh dan Enkidu kini menjadi sahabat sejati, dua jiwa yang terikat dalam ikatan tak terpisahkan. Namun, meskipun persahabatan mereka telah menguatkan hati mereka, Gilgamesh masih terobsesi dengan pencarian yang lebih besar, keabadian. Seiring berjalannya waktu, ia merasa bahwa ia telah mencapai puncak kekuasaan di dunia manusia. Namun rasa takut akan kematian yang tak terelakkan terus menghantui pikirannya. Dalam benaknya, satu-satunya cara untuk melawan kematian adalah dengan menaklukkan alam dan mendapatkan hadiah yang hanya bisa diberikan oleh para dewa, keabadian. Suatu hari, saat sedang berbicara dengan Enkidu tentang ketakutannya akan kematian, Gilgamesh mendengar kabar tentang hutan cedar, sebuah tempat suci yang dihuni oleh makhluk-makhluk mistis dan pohon-pohon raksasa yang konon memiliki kekuatan untuk mengubah nasib siapapun yang mampu menaklukkannya. Hutan cedar diperlakukan dengan sangat hormat oleh para dewa, dan banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang berhasil menaklukkan hutan itu akan mendapatkan hadiah yang setimpal, keabadian atau setidaknya kekuatan yang luar biasa. Keinginan Gilgamesh untuk mengalahkan kematian membawanya pada keputusan yang berani, meskipun sangat berbahaya. Ia mengajak Enkidu untuk ikut serta dalam perjalanan menuju hutan cedar. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan banyak bahaya yang menanti di sepanjang jalan. Namun, persahabatan mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan meskipun mereka tidak tahu apa yang menanti, mereka siap melangkah menuju takdir yang belum diketahui. Hutan cedar terletak jauh di pegunungan yang penuh dengan misteri. Untuk mencapainya, mereka harus melewati medan yang penuh dengan jebakan alam, sungai yang mengalir deras, serta binatang-binatang buas yang siap menerkam. Namun, niat mereka tidak tergoyahkan. Gilgamesh, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, memimpin perjalanan ini, sementara Enkidu dengan insting alamnya memberi dukungan yang sangat berharga. Keduanya saling melengkapi, dan meskipun perjalanan itu penuh dengan kesulitan, mereka merasa lebih kuat bersama. Namun, sepanjang perjalanan mereka juga mulai merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Gilgamesh yang terlahir dari keturunan ilahi tidak pernah ragu akan kekuatannya sendiri, sementara Enkidu, meskipun tidak memiliki darah dewa, memiliki keberanian yang tidak kalah besar. Keberanian Enkidu seringkali membuat Gilgamesh merasa terancam oleh ketangguhan sahabatnya. Meskipun mereka saling menghormati, ada saat-saat di mana Gilgamesh merasa bahwa ia lebih layak menjadi pemimpin dalam segala hal, dan hal itu mulai menimbulkan sedikit ketegangan dalam hubungan mereka. Pada suatu malam yang gelap, saat mereka berhenti untuk beristirahat di tepi sebuah sungai, Enkidu berbicara dengan penuh kejujuran. Ia mengatakan kepada Gilgamesh bahwa meskipun ia mengagumi keberanian dan kekuatan Gilgamesh, ia juga merasa bahwa raja itu terlalu banyak mengandalkan kekuasaannya dan terlalu takut akan kematian. Enkidu menyarankan agar Gilgamesh lebih fokus pada hidup yang dimilikinya saat ini daripada terus-menerus mencari cara untuk menghindari kematian yang pasti akan datang. Kata-kata Enkidu itu mengingatkan Gilgamesh pada kenyataan yang selama ini ia coba hindari, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan terhadap keputusannya. Namun, meskipun ada ketegangan yang muncul antara mereka, Gilgamesh dan Enkidu terus melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan berbagai makhluk dan orang-orang yang memberi mereka petunjuk tentang apa yang akan mereka temui di hutan tersebut. Salah satu makhluk yang mereka temui adalah seorang penjaga gerbang yang menjelaskan kepada mereka bahwa hutan cedar dijaga oleh Humbaba, raksasa yang ditakuti oleh semua makhluk hidup. Humbaba adalah penjaga yang diberikan kekuatan oleh para dewa, dan ia tidak akan membiarkan siapapun memasuki hutan tersebut tanpa membayar harga yang sangat mahal. Dengan keteguhan hati, Gilgamesh memutuskan bahwa mereka akan menghadapi Humbaba. Ia merasa bahwa hanya dengan mengalahkan Humbaba, ia akan membuktikan bahwa ia lebih kuat daripada takdir dan bahkan para dewa. Enkidu, meskipun merasa cemas, memutuskan untuk mendukung sahabatnya. Mereka tahu bahwa pertempuran dengan Humbaba akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan mereka. Namun, saat mereka semakin dekat dengan hutan cedar,
Mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang menakutkan. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, dan pohon-pohon besar di hutan itu seakan menyembunyikan rahasia yang gelap. Keduanya tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak hanya akan menguji fisik mereka, tetapi juga jiwa dan semangat mereka. Ketika akhirnya mereka berdiri di depan pintu gerbang hutan cedar, mereka melihat Humbaba berdiri sebagai penjaga yang tak tergoyahkan. Humbaba bukan hanya sebuah makhluk besar yang mengerikan, tetapi juga simbol dari kekuatan alam yang tak terhentikan. Ia menyambut kedatangan Gilgamesh dan Enkidu dengan suara yang menggema, memperingatkan mereka bahwa mereka akan menanggung akibat dari tindakan mereka. Namun, Gilgamesh, dengan tekad yang kuat, menanggapi tantangan tersebut dengan keberanian yang luar biasa. Kisah perjalanan mereka menuju hutan cedar dan pertemuan mereka dengan Humbaba ini bukan hanya tentang petualangan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan batin bagi Gilgamesh. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia memiliki kekuatan dewa, ada banyak hal yang berada di luar kendalinya. Dan dalam menghadapi Humbaba, ia akan segera menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa ditaklukkan, meskipun ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika Gilgamesh dan Enkidu berdiri di hadapan Humbaba, suasana di sekitar mereka terasa begitu menegangkan, seolah alam itu sendiri sedang menyaksikan dan mengukur keberanian mereka. Humbaba, yang merupakan penjaga hutan cedar, bukanlah makhluk biasa. Ia adalah raksasa yang diberkahi dengan kekuatan luar biasa oleh para dewa, dan memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan gempa bumi sebagai senjata. Wajahnya yang kasar dan tubuh yang besar membuatnya tampak lebih seperti monster yang tak terkalahkan daripada penjaga hutan. Namun, Gilgamesh tidak mundur. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa jika ia ingin mengalahkan kematian dan mencapai keabadian, ia harus melewati tantangan ini. Dengan tegas, Gilgamesh menantang Humbaba, mengatakan bahwa ia datang untuk menaklukkan hutan ini dan membawa kembali kemenangan bagi dirinya dan bagi rakyat Uruk. Dia tahu bahwa hutan cedar memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sekadar pohon dan tanah. Di dalamnya terkandung rahasia-rahasia yang mungkin mampu membawanya menuju takdir yang lebih besar, takdir yang menjanjikan keabadian. Humbaba, yang tidak terkejut dengan tantangan itu, segera mengeluarkan suara yang menggema, memperingatkan Gilgamesh bahwa ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari hutan ini. Dengan ketenangan yang mengerikan, Humbaba mulai memanggil kekuatan alam untuk melawan mereka. Angin topan mulai berputar dengan kencang, gemuruh guntur terdengar di kejauhan, dan pepohonan raksasa di sekitar mereka mulai berderak dan bergoyang, seolah-olah hutan itu sendiri mendukung kehendak Humbaba. Kekuatan alam yang dilepaskan oleh raksasa itu sungguh luar biasa, dan meskipun Gilgamesh dan Enkidu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka merasa bahwa alam ini sedang melawan mereka. Namun, di tengah-tengah pertempuran yang semakin memanas, Gilgamesh tidak gentar. Dalam hatinya, ia merasa bahwa dia bukan hanya bertarung melawan Humbaba, tetapi juga melawan takdir yang mengikatnya pada kematian. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa meskipun manusia adalah makhluk fana, mereka juga dapat menaklukkan kekuatan alam yang besar jika mereka memiliki tekad yang cukup kuat. Dengan dorongan semangat dari Enkidu yang berdiri di sisinya, keduanya bersama-sama melawan Humbaba yang semakin menggila. Enkidu, dengan keberanian dan kekuatan alam yang dimilikinya, berperan penting dalam pertempuran ini. Dia memahami bagaimana menghadapi kekuatan alam liar yang dipanggil oleh Humbaba, dan dengan naluri alamiah yang kuat, ia membantu Gilgamesh menghadapi kekuatan guntur dan angin topan. Bersama-sama, mereka menghindari serangan-serangan mematikan dari Humbaba dan melawan raksasa itu dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Namun, Humbaba tidak menyerah begitu saja. Ia semakin marah dan semakin ganas, dan setiap kali ia menyerang, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, seakan-akan dunia ingin menghancurkan mereka. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, Gilgamesh merasa bahwa mereka berada di ujung batas kemampuan mereka. Meskipun ia memiliki keberanian yang luar biasa, tubuhnya mulai terasa lelah. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur, bahwa mereka tidak bisa gagal dalam misi ini. Dengan tekad yang bulat, Gilgamesh melancarkan serangan terakhir yang penuh dengan kekuatan dewa yang mengalir dalam darahnya. Dengan bantuan Enkidu yang setia, mereka berhasil menghancurkan pertahanan Humbaba dan mengalahkannya. Raksasa itu, yang sebelumnya begitu kuat dan menakutkan, akhirnya jatuh ke tanah dengan luka-luka yang dalam. Saat Humbaba terjatuh, hutan yang tadinya dipenuhi dengan kegelapan dan ancaman, tiba-tiba terasa lebih sepi dan sunyi. Tidak ada lagi angin yang menggila,
Tidak ada lagi guntur yang menggelegar, dan tidak ada lagi kekuatan alam yang mengintimidasi mereka. Gilgamesh berdiri di atas tubuh Humbaba yang terkapar, merasa seolah-olah ia telah mengalahkan lebih dari sekadar seorang raksasa. Ia merasa bahwa ia telah mengalahkan takdir yang selalu membelenggunya, dan sekarang ia dapat melihat masa depan yang lebih cerah di depan matanya. Keabadian, yang selama ini ia dambakan, seolah semakin dekat. Namun, meskipun mereka telah berhasil mengalahkan Humbaba, ada sesuatu yang aneh dalam hati Gilgamesh. Ia tahu bahwa meskipun ia telah memenangkan pertempuran ini, kemenangan itu tidak akan menghapus ketakutannya terhadap kematian. Keabadian yang ia cari masih jauh di luar jangkauannya, dan ia menyadari bahwa meskipun ia dapat menaklukkan makhluk-makhluk besar dan mengatasi tantangan yang luar biasa, ada kekuatan yang lebih besar dari semuanya, yaitu takdir yang telah ditentukan oleh para dewa. Dengan perasaan campur aduk, Gilgamesh memutuskan untuk membawa kepala Humbaba ke Uruk sebagai bukti kemenangan mereka. Namun, sebelum mereka meninggalkan hutan, dewa yang melindungi Humbaba, yaitu Enlil, murka. Dalam kemarahannya, Enlil memutuskan untuk menghukum Gilgamesh atas tindakannya yang berani dan tidak memedulikan peringatan para dewa. Meskipun Humbaba telah jatuh, giliran mereka untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka yang besar telah tiba. Perjalanan mereka menuju Uruk setelah kemenangan itu tidak hanya membawa mereka lebih dekat kepada kota yang mereka cintai, tetapi juga membawa mereka pada kenyataan pahit bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Gilgamesh, meskipun merasa bangga dengan keberhasilannya, mulai merasakan beban dari keputusan-keputusan yang telah ia buat. Dewa-dewa yang awalnya memberikan keberanian, kini memperlihatkan sisi mereka yang lebih menakutkan, dan takdir yang ia coba lawan semakin tampak seperti suatu kekuatan yang tidak dapat ditandingi. Dengan kepala Humbaba di tangan, Gilgamesh kembali ke Uruk dengan perasaan campur aduk. Kemenangan yang diraihnya tidak menghapus rasa ketidakpastian dalam dirinya. Ia semakin sadar bahwa meskipun ia telah mengalahkan musuh-musuh besar, ia tetap tidak dapat mengalahkan ketakutannya terhadap kematian. Satu-satunya yang bisa menenangkan hatinya kini adalah menemukan cara untuk mengatasi ketakutan tersebut, dan ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Kemenangan yang diraih Gilgamesh atas Humbaba tidak hanya menandai pencapaian besar dalam hidupnya, tetapi juga membuka babak baru dalam perjalanan batinnya yang lebih gelap. Meski ia kembali ke Uruk dengan kepala Humbaba sebagai tanda keberhasilan, jiwa Gilgamesh tidak merasa seutuhnya puas. Dalam diam, ia merasakan kekosongan yang mendalam. Setiap kali ia melihat kepala yang dipotong itu, hatinya bertanya-tanya apakah benar ini adalah cara untuk mengatasi kematian. Apakah kemenangan fisik ini akan memberi kedamaian yang selama ini ia cari? Sesampainya di Uruk, Gilgamesh disambut dengan kegembiraan rakyat yang melihatnya sebagai pahlawan yang telah mengalahkan raksasa legendaris. Namun, meskipun mereka memuja dirinya, sebuah pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Apa gunanya kekuasaan dan kemenangan jika pada akhirnya ia tetap akan berakhir dengan kematian? Ia mulai merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya, setiap kemenangan yang diraihnya, hanya akan berakhir dengan kekecewaan yang lebih dalam. Ia merasa seperti seorang pemimpin yang menginginkan lebih dari sekadar hidup fana, sebuah keinginan yang berakar dalam ketakutannya terhadap takdir yang tidak dapat diubah. Pada saat yang sama, para dewa melihat tindakan Gilgamesh dengan pandangan yang tidak sama. Mereka, yang telah memberi Gilgamesh kekuatan luar biasa, merasa bahwa keberanian yang ia tunjukkan dalam menghadapi Humbaba bukanlah pencapaian yang bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Mereka mengingatkan Gilgamesh bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menantang kekuasaan mereka tanpa membayar harga. Keputusan Gilgamesh untuk membunuh Humbaba dan merusak tatanan alam, meskipun itu mungkin tampak seperti kemenangan besar, adalah kesalahan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dewa Enlil, yang merasa sangat tersinggung oleh perbuatan Gilgamesh, memutuskan untuk menghukum raja yang tak kenal takut itu. Enlil, dengan kekuatan yang hampir tak terbatas, mengirimkan malapetaka yang mengarah pada kehilangan yang paling menyakitkan dalam hidup Gilgamesh, kematian sahabatnya, Enkidu. Kehilangan ini datang dengan cara yang tiba-tiba dan kejam, ketika Enkidu jatuh sakit secara misterius. Dalam beberapa hari yang penuh penderitaan, Enkidu semakin lemah, tubuhnya yang perkasa mulai dilanda demam yang tidak terobati, dan seiring berjalannya waktu, ia semakin terpuruk dalam keputusasaan. Selama masa sakit Enkidu, Gilgamesh tidak dapat menahan rasa cemas yang menyelimuti dirinya. Sahabat yang selama ini menemaninya dalam segala hal, yang telah menjadi kekuatan penyeimbang dalam hidupnya, kini sedang berada di ambang kematian. Gilgamesh tidak tahu harus berbuat apa.
Segala cara telah dicoba. Namun dewa-dewa tampaknya telah memutuskan nasib Enkidu. Rasa takut akan kehilangan itu semakin membebani Gilgamesh, yang mulai menyadari bahwa meskipun ia dapat menaklukkan raksasa atau mengalahkan musuh-musuhnya, ia tetap tidak bisa menghindari kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini, bahkan yang paling kuat, pasti akan mati. Saat Enkidu akhirnya meninggal, perasaan kesendirian yang mendalam melanda Gilgamesh. Ia merasa seperti telah kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Persahabatan mereka yang penuh pengorbanan dan kekuatan, yang telah mengubah hidup mereka berdua, kini terhenti dengan kepergian Enkidu. Bagi Gilgamesh, ini bukan hanya kehilangan sahabat, tetapi juga sebuah kenyataan pahit bahwa tidak ada yang dapat menghindari kematian, bahkan mereka yang sekuat dan sebesar mereka berdua. Penderitaan yang dialaminya tidak hanya berakar pada rasa kehilangan itu, tetapi juga pada ketidakmampuan untuk mengubah takdir yang ada. Dalam kesedihan yang mendalam, Gilgamesh merasakan penderitaan yang tak terkatakan. Selama bertahun-tahun ia telah mencari cara untuk menghindari kematian, namun kini ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala kekuatan dunia, ia tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Saat itu, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh, meninggalkan Uruk untuk mencari jawaban, untuk menemukan cara agar kematian tidak lagi menjadi ancaman yang mengerikan baginya. Perjalanan ini menjadi perjalanan batin, bukan hanya untuk mencari keabadian, tetapi untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan itu sendiri. Gilgamesh yang dulunya merasa tak terkalahkan kini merasa rapuh. Semua kebesarannya, semua kemenangan yang telah ia raih, terasa tak berarti di hadapan kenyataan bahwa sahabatnya yang paling setia telah pergi. Dalam pencarian ini, Gilgamesh menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya berfokus pada kemenangan-kemenangan fisik atau kejayaan duniawi. Kehilangan Enkidu mengajarkan kepadanya bahwa hidup yang sesungguhnya bukanlah tentang mengalahkan musuh-musuh besar atau menaklukkan alam, tetapi tentang menerima kenyataan bahwa hidup dan mati adalah dua sisi dari koin yang tak bisa dipisahkan. Keputusan Gilgamesh untuk pergi dalam pencarian baru ini tidak hanya disebabkan oleh kesedihannya, tetapi juga oleh keinginan untuk menemukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah ia capai. Mungkin ia tidak bisa menghindari kematian, tetapi ia masih berharap dapat menemukan sesuatu yang dapat memberikan arti pada kehidupan yang sementara ini. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa mungkin jawaban yang ia cari bukanlah tentang keabadian, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana, dengan mengakui bahwa setiap makhluk hidup, termasuk dirinya, akan menghadapi kematian suatu saat nanti. Meskipun rasa sakit itu masih menghantuinya, Gilgamesh memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia akan berpetualang ke tempat-tempat yang belum pernah dijelajahi, berbicara dengan makhluk-makhluk yang mungkin memiliki kebijaksanaan yang bisa membantunya memahami takdir manusia. Dia tahu bahwa ini bukanlah perjalanan fisik semata, melainkan perjalanan jiwa yang akan mengajarinya untuk menerima kematian, untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, dan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang baru, Gilgamesh mulai melangkah pergi dari Uruk, meninggalkan segala yang telah dikenal dan pergi ke arah yang tidak pasti. Ia sadar bahwa perjalanan ini mungkin akan membawanya ke tempat yang jauh lebih dalam, baik fisik maupun emosional, dan bahwa ia harus siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti adalah, ia tidak akan pernah melupakan sahabat yang telah mengubah hidupnya selamanya, Enkidu. Dan dengan langkah pertama yang berat itu, Gilgamesh siap untuk menghadapinya, mengetahui bahwa setiap perjalanan, meskipun penuh dengan kesedihan dan ketakutan, adalah bagian dari pencarian yang lebih besar dalam hidup. Setelah kehilangan Enkidu, Gilgamesh merasa seperti sebuah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia meninggalkan Uruk dengan tekad yang bulat, meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Ia kini tahu bahwa meskipun ia seorang raja yang kuat, kematian tetap mengintai setiap langkahnya. Dalam pencarian keabadian, Gilgamesh tidak hanya mencari jawaban atas ketakutannya, tetapi juga mencoba memahami mengapa kematian harus menjadi bagian dari setiap kehidupan. Meskipun ia tidak tahu kemana langkahnya akan membawa, ia merasa bahwa tak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini, demi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan mati. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Gilgamesh meninggalkan dunia yang sudah dikenal, penuh dengan kemewahan dan kekuasaan, menuju daerah-daerah yang diliputi oleh misteri dan kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Dia berjalan melewati padang pasir yang luas, sungai-sungai yang deras, dan pegunungan yang curam. Di sepanjang jalan,
Ia bertemu dengan berbagai makhluk dan orang-orang yang memberi nasihat atau memperingatkannya. Namun Gilgamesh tetap teguh pada niatnya untuk menemukan cara agar ia bisa mengalahkan kematian. Para makhluk ini memberitahunya tentang keberadaan Utnapishtim, seorang lelaki yang dikatakan telah menerima keabadian sebagai hadiah dari para dewa setelah selamat dari banjir besar yang menghancurkan dunia. Gilgamesh, yang telah mendengar kisah tentang Utnapishtim, memutuskan bahwa ia harus menemui orang tersebut. Konon, Utnapishtim adalah satu-satunya manusia yang diberikan keabadian oleh para dewa, dan jika ada seseorang yang tahu bagaimana cara untuk menghindari kematian, tentu saja itu adalah dia. Pencarian Gilgamesh kini terfokus pada satu tujuan, menemukan Utnapishtim dan mempelajari rahasia keabadian yang dimilikinya. Meskipun begitu, ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, dan tidak ada jaminan bahwa ia akan berhasil. Untuk mencapai Utnapishtim, Gilgamesh harus melewati berbagai ujian yang menguji ketangguhan fisik dan mentalnya. Salah satu ujian pertama yang ia hadapi adalah perjalanan menembus terowongan gelap yang panjang. Terowongan ini, yang dipenuhi dengan kegelapan abadi, adalah simbol dari perjalanan batin yang harus dihadapi oleh setiap orang yang mencari jawaban atas takdir mereka. Di dalam kegelapan itu, Gilgamesh merasakan kesepian yang luar biasa, dan meskipun ia berusaha untuk tidak terpengaruh, ia tidak dapat menahan rasa takut yang melingkupi dirinya. Ketakutan itu bukan hanya tentang bahaya fisik yang mengancam, tetapi juga tentang ketakutannya akan kematian yang ia rasakan semakin dekat. Namun, meskipun perasaan takut itu menggigit, Gilgamesh tetap melangkah maju, berpikir bahwa tidak ada jalan mundur. Dalam kegelapan terowongan, ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia jalani bersama Enkidu. Semua kenangan tentang persahabatan mereka, tentang kekuatan yang mereka bagikan, kini terasa seperti kenangan yang jauh. Dalam sepi dan kegelapan itu, Gilgamesh mulai menyadari bahwa pencariannya bukan hanya untuk menemukan rahasia keabadian, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia harus menerima bahwa meskipun ia dapat mengalahkan musuh-musuh besar atau menaklukkan alam, ia tidak dapat melawan kekuatan yang lebih besar, yang ada di luar kendalinya, yaitu kematian. Akhirnya, setelah melewati terowongan yang panjang dan penuh kegelapan, Gilgamesh tiba di tepi laut kematian, sebuah tempat yang konon dijaga oleh makhluk-makhluk misterius yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang memberi nasihat kepada Gilgamesh. Wanita itu, yang merupakan penjaga laut, memperingatkannya bahwa pencariannya untuk keabadian mungkin akan membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitarnya. Namun, Gilgamesh, yang telah terlanjur jauh dalam perjalanannya, tidak bisa berhenti. Keinginan untuk mengatasi ketakutan akan kematian begitu mendalam, sehingga ia merasa tidak ada pilihan selain melanjutkan. Wanita tua itu, dengan penuh kebijaksanaan, memberitahunya bahwa untuk mencapai Utnapishtim, ia harus melewati laut kematian yang sangat berbahaya, tempat yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah siap untuk menghadapi kematian itu sendiri. Dia memberikan Gilgamesh sebuah pelajaran penting, bahwa hidup dan kematian adalah dua aspek dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia mengingatkan Gilgamesh bahwa meskipun manusia berusaha keras untuk mencari keabadian, tak ada yang dapat menghindari kenyataan bahwa setiap kehidupan, pada akhirnya, akan berakhir. Gilgamesh, yang merasa terhalang oleh nasihat ini, merasa kebingungannya semakin besar. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa wanita tua itu berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia cari. Meskipun ia terus mengejar keabadian, ia mulai mengerti bahwa pencariannya harus lebih dari sekadar menaklukkan kematian. Pencariannya adalah tentang menerima kenyataan hidup dan menghargai waktu yang diberikan untuk hidup itu sendiri. Keabadian, dalam pengertian yang lebih dalam, bukanlah tentang hidup selamanya, tetapi tentang hidup dengan makna dan keberanian. Setelah perbincangannya dengan wanita tua itu, Gilgamesh melanjutkan perjalanannya menuju Utnapishtim. Ia semakin dekat dengan tujuannya, tetapi ia juga semakin sadar bahwa jawaban yang ia cari mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memuaskan rasa takutnya. Dalam perjalanan ini, Gilgamesh tidak hanya mencari cara untuk hidup selamanya, tetapi juga berusaha untuk memahami bagaimana ia dapat hidup dengan penuh makna meskipun kematian selalu mengintai. Ia tahu bahwa meskipun ia berjuang untuk mengatasi ketakutannya, hanya melalui penerimaan dan kebijaksanaan ia akan menemukan kedamaian sejati. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan penuh ujian, Gilgamesh akhirnya tiba di tempat tinggal Utnapishtim. Di sana, ia berharap untuk menemukan jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Utnapishtim, yang telah menjadi legenda karena menerima keabadian, menyambut Gilgamesh dengan penuh kebijaksanaan. Namun, meskipun ia tahu bahwa Gilgamesh telah melewati banyak ujian untuk sampai ke sana, Utnapishtim juga menyadari bahwa pencarian ini akan membawa Gilgamesh pada suatu pemahaman yang lebih dalam, bahwa keabadian yang sejati terletak pada cara hidup yang penuh makna dan bukan pada hidup yang tak berkesudahan. Gilgamesh akhirnya sampai di tempat yang selama ini hanya ada dalam cerita dan desas-desus, kediaman Utnapishtim, lelaki yang dikatakan telah diberi keabadian oleh para dewa setelah bertahan hidup dari banjir besar yang menghancurkan dunia. Tempat itu jauh dari keramaian dunia manusia, tersembunyi di tepi lautan yang tak terjamah. Di sana, di sebuah pulau yang terlupakan oleh waktu, Gilgamesh dihadapkan pada sosok yang legendaris ini, seorang lelaki yang hidup dalam keheningan abadi, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Utnapishtim, meskipun telah diberi keabadian, bukanlah sosok yang tampak bahagia dengan takdirnya. Ia memandang Gilgamesh dengan tatapan penuh kebijaksanaan yang sudah lama dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dengan lembut, Utnapishtim menyambut raja muda itu, namun di balik sambutannya yang ramah, ada sebuah pemahaman yang lebih dalam, bahwa pencarian Gilgamesh, meskipun penuh dengan niat baik, tidak akan memberinya jawaban yang diinginkan. Keabadian, menurut Utnapishtim, bukanlah hadiah yang seharusnya dikejar, melainkan sebuah beban yang datang dengan harga yang tak terbayangkan. Saat Gilgamesh menceritakan perjalanannya yang panjang dan penuh penderitaan, tentang kehilangan Enkidu yang begitu dalam dan ketakutannya akan kematian, Utnapishtim mendengarkan dengan seksama. Utnapishtim tahu bahwa Gilgamesh telah datang bukan hanya untuk mencari cara agar hidup selamanya, tetapi juga untuk mencari pemahaman lebih dalam tentang hidup itu sendiri. Dengan sabar, Utnapishtim mulai mengungkapkan kisah tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dan istrinya menjadi satu-satunya manusia yang selamat dari banjir besar yang dikirim oleh para dewa untuk membersihkan dunia dari kejahatan. Dalam ceritanya, Utnapishtim menceritakan bagaimana dewa-dewa memutuskan untuk mengirimkan banjir besar yang menghancurkan segalanya. Mereka memutuskan untuk menghancurkan umat manusia, karena mereka merasa bahwa umat manusia telah menjadi terlalu banyak dan terlalu jahat. Namun, satu-satunya manusia yang diselamatkan adalah Utnapishtim dan istrinya, yang diberi peringatan oleh Dewa Ea, untuk membangun sebuah bahtera yang cukup besar untuk menampung mereka berdua beserta makhluk-makhluk hidup lainnya. Setelah banjir merendam dunia, mereka berlayar selama berhari-hari, sampai akhirnya bahtera mereka terdampar di puncak gunung. Utnapishtim menjelaskan bahwa setelah banjir mereda, para dewa memberikan mereka sebuah hadiah, keabadian. Namun, meskipun hadiah itu tampaknya seperti berkah, Utnapishtim mengungkapkan bahwa keabadian itu bukanlah sesuatu yang seharusnya diinginkan oleh siapapun. Hidup dalam keabadian berarti hidup tanpa perubahan, tanpa akhir, dan tanpa harapan untuk sesuatu yang lebih baik. Ia menceritakan bahwa hidup abadi membuatnya terperangkap dalam waktu yang terus berjalan, namun ia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena ia telah melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk dirinya sendiri, menjadi monoton dan kehilangan makna. Gilgamesh, meskipun terpesona oleh cerita Utnapishtim, tetap bersikeras untuk mengetahui rahasia keabadian yang diberikan oleh para dewa. Ia tidak ingin menerima kenyataan bahwa keabadian mungkin lebih buruk daripada kematian. Utnapishtim, dengan sikap yang tenang, memberitahunya bahwa ia bisa membantunya mendapatkan satu kesempatan untuk memperoleh keabadian. Tetapi untuk itu, Gilgamesh harus melewati ujian yang sangat berat. Utnapishtim menjelaskan bahwa ini adalah cara para dewa untuk menguji sejauh mana seseorang benar-benar layak untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar. Utnapishtim mengarahkan Gilgamesh untuk beristirahat malam itu, dan keesokan harinya, ia harus menghadapi ujian yang dimaksud. Dalam tidurnya, Gilgamesh terbangun dengan rasa cemas yang luar biasa, mengetahui bahwa ujian yang akan dihadapinya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Utnapishtim memberinya petunjuk pertama. Ia harus tidur selama 6 hari dan 7 malam tanpa terjaga, sebuah ujian berat untuk mengetahui apakah ia benar-benar bisa mengatasi keinginan dan kelemahan manusiawi. Utnapishtim menantang Gilgamesh untuk mengatasi rasa kelelahan yang datang dengan tidur yang panjang, sebagai simbol dari penerimaan terhadap waktu dan takdir. Gilgamesh menerima tantangan ini meskipun hati kecilnya merasa keraguan. Tidur yang begitu lama, tanpa ada kesadaran atas waktu yang telah berlalu, adalah ujian yang menguji bukan hanya kekuatan fisik tetapi juga mental. Gilgamesh terbaring, dan saat ia tertidur, ia merasakan dunia sekitar mulai menghilang, seolah-olah ia memasuki dimensi yang berbeda. Hari-hari berlalu,
Dan meskipun ia terlelap dalam tiduran yang panjang, ia tetap merasa gelisah. Setiap malam, ia merasa bahwa waktu yang hilang tak dapat dikembalikan, dan ia mulai merasakan betapa berharga setiap detik yang ia habiskan hidup. Ketika Gilgamesh akhirnya terbangun, ia merasa bingung. 6 hari dan 7 malam telah berlalu, dan ia merasa seakan-akan hanya beberapa menit yang telah berlalu. Namun, saat ia membuka matanya, ia disambut oleh kenyataan bahwa ia telah gagal dalam ujian pertama. Utnapishtim, yang telah mengamati dari kejauhan, memberitahunya bahwa kegagalan ini bukanlah suatu hukuman, melainkan sebuah pelajaran tentang ketidakmampuan manusia untuk mengatasi waktu. Keabadian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan perjuangan atau ujian fisik. Ia merupakan suatu hal yang berada di luar capaian manusia, sebuah anugerah yang diberikan dengan cara yang sangat berbeda. Meskipun demikian, Utnapishtim masih memberikan Gilgamesh kesempatan untuk memperoleh hadiah terakhir, sebuah tumbuhan yang konon dapat mengembalikan usia muda dan memberi keabadian. Tumbuhan itu, yang terletak di dasar laut, adalah satu-satunya harapan terakhir bagi Gilgamesh untuk mendapatkan apa yang ia cari. Namun, dalam perjalanan menuju dasar laut, Gilgamesh menyadari bahwa meskipun ia bisa mendapatkan tumbuhan tersebut, ia harus menghadapi kenyataan bahwa keabadian bukanlah hak yang diberikan kepada manusia, melainkan suatu kesalahan jika manusia mencapainya. Gilgamesh, meskipun gagal dalam ujian tidur yang diberikan oleh Utnapishtim, tidak menyerah begitu saja. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, ia melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan tumbuhan yang konon memiliki kekuatan untuk mengembalikan usia muda dan memberikan keabadian. Tumbuhan itu, yang disebut sebagai tumbuhan hidup, berada di dasar laut yang dalam dan dilindungi oleh makhluk-makhluk berbahaya. Meskipun ia sadar bahwa keabadian yang dicari tidak akan mengubah kenyataan hidupnya, rasa penasaran dan harapan masih menyelimutinya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun ia tahu bahwa ini adalah pencarian yang semakin jauh dari kenyataan. Dengan bantuan dari Utnapishtim, Gilgamesh mengetahui bahwa tumbuhan itu hanya bisa ditemukan di tempat yang jauh dan sulit dijangkau. Tumbuhannya terletak di dasar laut yang dalam, sebuah tempat yang penuh dengan bahaya dan tantangan. Gilgamesh tahu bahwa ini adalah perjalanan yang penuh dengan risiko, tetapi ia tidak merasa gentar. Baginya, tumbuhan itu bukan hanya simbol dari keabadian, tetapi juga simbol dari ketekunan dan keberanian yang telah mengarahkannya hingga ke titik ini. Ia merasa bahwa jika ia berhasil mendapatkan tumbuhan itu, ia akan memiliki sesuatu yang sangat berharga, meskipun ia mulai menyadari bahwa apa yang ia cari mungkin bukanlah apa yang seharusnya ia kejar. Perjalanan menuju dasar laut itu penuh dengan kesulitan. Gilgamesh harus menavigasi air yang gelap dan berbahaya, tempat di mana segala sesuatu tampak seperti tantangan yang tak terpecahkan. Laut itu bukan hanya berisi air yang dalam dan gelap, tetapi juga makhluk-makhluk yang siap menghalangi setiap langkahnya. Makhluk-makhluk ini, yang merupakan penjaga alam bawah laut, tidak akan membiarkan siapapun mengakses tumbuhan tersebut tanpa membayar harga yang tinggi. Namun, Gilgamesh, yang sudah terlatih dengan berbagai bentuk pertempuran dan pengujian, siap menghadapi apapun yang menghalangi jalannya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menyelam lebih dalam ke laut, berusaha menemukan jalan menuju dasar yang tersembunyi di bawahnya. Dalam perjalanan yang begitu berbahaya ini, Gilgamesh dihadapkan pada banyak tantangan fisik yang menguji batas kemampuan tubuh dan pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendalam ke dalam dunia yang asing dan penuh misteri. Ia merasa seolah-olah dunia yang dikenal oleh manusia mulai memudar, dan ia semakin dekat dengan dunia para dewa, tempat di mana manusia dan alam semesta bertemu dalam cara yang lebih kompleks. Dalam kesunyian yang mengelilinginya, ia mulai merenungkan perjalanan hidupnya, perjuangannya melawan rintangan, kesedihannya atas kehilangan Enkidu, dan pencariannya yang tak kunjung usai untuk mengatasi rasa takut terhadap kematian. Akhirnya, setelah berjuang melawan arus yang kuat dan makhluk-makhluk laut yang ganas, Gilgamesh mencapai dasar laut. Di sana, ia melihat tumbuhan yang sangat dicari-cari, tumbuhan yang bersinar dengan cahaya yang tidak biasa, seperti simbol dari kehidupan yang tak tergapai. Tumbuhan itu tampak seperti sesuatu yang sangat berharga, sebuah objek yang tampaknya bisa mengubah takdirnya. Namun, meskipun ia berhasil mendapatkan tumbuhan itu, Gilgamesh merasakan sebuah perasaan yang lebih dalam. Sebuah perasaan yang memberitahunya bahwa apa yang ia cari mungkin bukanlah hal yang harus dikejar dengan keras kepala. Dalam pencarian untuk keabadian, ia mulai menyadari bahwa ia telah mengabaikan hakikat sejati dari hidup itu sendiri.
Dengan tumbuhan di tangannya, Gilgamesh mulai memikirkan langkah selanjutnya. Apakah ia akan kembali ke Uruk dan menunjukkan kepada rakyatnya bahwa ia telah menemukan rahasia keabadian? Ataukah ia akan menggunakannya untuk dirinya sendiri, mencoba menghindari kenyataan yang pasti akan datang? Namun, sebelum ia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan, terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga. Saat ia berhenti untuk beristirahat di sepanjang perjalanan pulang, ia meninggalkan tumbuhan itu tanpa pengawasan sejenak. Dalam momen ketidakhadirannya, seekor ular yang melintas mencium bau tumbuhan itu dan memakannya, menghilangkan satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk memperoleh keabadian. Rasa kecewa yang mendalam meresap ke dalam jiwa Gilgamesh. Segera setelah mengetahui bahwa tumbuhan yang telah ia cari dengan susah payah telah hilang, ia merasa bahwa seluruh perjalanan ini sia-sia. Segala usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan untuk memperoleh keabadian terasa tidak berarti. Di saat itulah, Gilgamesh menyadari bahwa pencariannya tidak hanya sia-sia, tetapi juga membawa pelajaran yang lebih besar, bahwa manusia tidak dapat menghindari takdir dan kematian, meskipun mereka berusaha sekeras apapun. Keabadian bukanlah hak yang dimiliki oleh manusia, dan bahkan jika itu dapat dicapai, itu tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Kepahitan dan kesedihan yang mendalam mengguncang hati Gilgamesh, tetapi pada saat yang sama, ia juga mulai merasakan kebijaksanaan baru yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia tidak mendapatkan keabadian yang ia cari, ia mulai memahami bahwa hidup yang penuh dengan makna tidak bergantung pada waktu yang tak terbatas, tetapi pada bagaimana seseorang mengisi waktu yang diberikan. Pengalaman-pengalaman yang ia alami selama perjalanannya, baik yang penuh dengan kesulitan maupun yang membawa pencerahan, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih bijaksana dan lebih siap untuk menghadapi kenyataan hidup dan kematian. Saat kembali ke Uruk, Gilgamesh merasa berbeda. Walaupun ia tidak membawa tumbuhan ajaib itu, ia membawa sesuatu yang lebih berharga, pemahaman tentang hidup dan kematian yang lebih dalam, yang jauh lebih berharga daripada keabadian yang semu. Ia kembali ke rakyatnya bukan sebagai seorang raja yang mencari keabadian, tetapi sebagai seorang pemimpin yang kini tahu betul bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan, ia bertekad untuk memimpin dengan cara yang lebih bijaksana, memahami bahwa setiap detik yang hidup adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, bukan untuk melawan takdir. Gilgamesh kembali ke Uruk setelah perjalanan panjang yang membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Meskipun ia tidak membawa tumbuhan keabadian, pengalaman yang ia peroleh di luar sana telah mengubah pandangannya tentang kehidupan dan kematian. Rasa kecewa yang mendalam akibat kehilangan kesempatan untuk mencapai keabadian digantikan oleh pemahaman baru yang lebih dalam tentang makna hidup yang sejati. Ia menyadari bahwa pencariannya selama ini bukanlah untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan untuk menghadapi kenyataan itu dengan cara yang lebih bijaksana. Sesampainya di Uruk, Gilgamesh disambut dengan sorakan dan kegembiraan dari rakyatnya yang telah lama menantikan kepulangannya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Perubahan dalam dirinya tidak bisa disembunyikan. Ia tidak lagi tampak seperti raja yang menginginkan kekuasaan mutlak atau keabadian. Alih-alih, ia sekarang membawa beban kebijaksanaan yang telah diperolehnya melalui pencarian yang melelahkan itu. Baginya, keberhasilan sejati bukanlah tentang menghindari kematian, tetapi tentang hidup dengan penuh pengertian dan memberi makna pada setiap momen yang dimilikinya. Rakyat Uruk, yang selama ini mengenalnya sebagai seorang raja yang penuh ambisi dan keperkasaan, mulai melihat Gilgamesh dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya melihatnya sebagai penguasa yang kuat dan tak terkalahkan, tetapi juga sebagai seorang manusia yang telah melalui banyak ujian dan penderitaan. Gilgamesh mulai memimpin dengan cara yang lebih bijaksana, lebih mempertimbangkan kebutuhan rakyatnya, dan lebih mengutamakan kesejahteraan bersama. Ia mulai memperhatikan keadilan, mengurangi penindasan, dan memikirkan masa depan kota Uruk yang lebih baik. Ia menyadari bahwa seorang pemimpin yang sejati adalah seseorang yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat, bukan hanya mengejar kekuasaan untuk dirinya sendiri. Selain itu, Gilgamesh juga mulai membangun kembali hubungan yang lebih dekat dengan rakyatnya. Ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai sosok yang lebih tinggi dari orang-orang biasa, tetapi lebih sebagai pelayan yang bertugas untuk melindungi dan membimbing mereka. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kesepian dan kesombongan kini mulai dipenuhi dengan kedekatan emosional dan kasih sayang terhadap sesama. Ia mulai mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menaklukkan musuh atau mengalahkan kematian,
tetapi pada kemampuan untuk menghargai kehidupan dan hubungan yang ada di sekitarnya. Namun, meskipun Gilgamesh telah berubah, ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kenangan akan Enkidu. Teman sejatinya yang telah pergi meninggalkan dunia ini masih membekas dalam ingatannya. Ia sering mengenang Enkidu, sahabat yang selama ini menemani setiap langkahnya, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Kehilangan Enkidu adalah salah satu pelajaran terbesar yang harus ia hadapi, bahwa segala sesuatu dalam hidup memiliki akhir, dan bahwa kematian tidak bisa dihindari, bahkan oleh mereka yang paling kita cintai. Meskipun ia tidak dapat mengubah kenyataan itu, Gilgamesh mulai memahami bahwa kenangan tentang Enkidu dan apa yang telah mereka alami bersama adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihapuskan. Malam-malam yang dahulu penuh dengan kegelisahan dan kecemasan kini menjadi malam-malam yang lebih tenang bagi Gilgamesh. Ia tidak lagi terjaga dengan rasa takut akan kematian, melainkan lebih terfokus pada bagaimana ia bisa membuat hidupnya lebih berarti. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh dengan kebijaksanaan adalah hidup yang penuh dengan penerimaan terhadap ketidakpastian, bahwa setiap hari yang kita jalani adalah hadiah yang harus dihargai, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Ia mulai mengajarkan prinsip-prinsip ini kepada rakyatnya, berharap agar mereka juga bisa mengerti betapa berharganya hidup yang mereka jalani. Kota Uruk yang dulu dipenuhi dengan kegelisahan akibat kekuasaan yang terlalu besar kini mulai berkembang dengan cara yang lebih damai. Gilgamesh tidak hanya membangun visi kota itu, tetapi juga jiwa dari masyarakatnya. Ia mulai melibatkan lebih banyak orang dalam keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi masa depan kota. Ia mendengarkan suara-suara yang sebelumnya terabaikan dan memberi tempat bagi mereka yang ingin berkontribusi untuk kemajuan Uruk. Kota itu menjadi simbol dari perubahan, di mana kehidupan tidak hanya dijalani untuk kekuasaan atau kekayaan, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan menghargai hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Namun, meskipun banyak hal yang telah berubah dalam dirinya dan di kota Uruk, Gilgamesh masih merasa bahwa ada satu hal yang belum bisa ia capai, menciptakan warisan yang abadi. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa hidup dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, suatu saat, ia tetap akan meninggalkan dunia ini. Warisan yang ia tinggalkan tidak akan pernah sebanding dengan keabadian yang ia impikan. Tetapi ia mulai memahami bahwa warisan terbaik yang bisa ia berikan adalah kehidupan yang penuh dengan pengertian dan keadilan. Warisan itu bukan terletak pada kebesaran yang tampak, melainkan pada dampak yang ditinggalkan bagi generasi-generasi berikutnya. Sebagai seorang raja, Gilgamesh mulai merancang berbagai proyek besar yang akan menguntungkan kota Uruk dalam jangka panjang. Ia memutuskan untuk membangun tembok-tembok besar yang akan melindungi kota dari ancaman luar, serta mendirikan berbagai bangunan untuk kesejahteraan rakyatnya. Tembok-tembok ini bukan hanya sebagai simbol dari kekuatan, tetapi juga sebagai simbol dari ketahanan dan persatuan masyarakat Uruk. Gilgamesh berharap bahwa meskipun ia akan meninggalkan dunia ini suatu saat nanti, tembok-tembok itu akan tetap berdiri sebagai pengingat bagi generasi yang datang tentang betapa pentingnya untuk membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Pembangunan kota yang dilakukan oleh Gilgamesh membawa perubahan besar bagi Uruk. Kota ini menjadi lebih kuat, lebih teratur, dan lebih makmur. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan dengan baik, Gilgamesh tidak bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan bahwa kehidupan ini terlalu singkat. Ia tidak pernah bisa menghindari kenyataan bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas, dan bahwa segala hal yang telah ia bangun suatu saat akan hancur. Meskipun demikian, ia mulai menerima kenyataan itu dengan cara yang lebih damai, karena ia tahu bahwa setiap kehidupan, tidak peduli seberapa singkat atau panjang, memiliki tujuan dan makna yang sangat berharga. Seiring berjalannya waktu, Gilgamesh semakin menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan, dan meskipun ia tidak dapat menghindari kematian, ia telah menemukan cara untuk menerima takdirnya dengan lapang dada. Meskipun tubuhnya semakin menua, pikirannya menjadi lebih tajam, dan hatinya lebih lapang. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang pahlawan yang terasing dari rakyatnya, tetapi sebagai bagian dari mereka. Seperti tembok-tembok besar yang telah dibangunnya untuk melindungi kota Uruk, Gilgamesh kini memahami bahwa warisan sejati yang dapat diberikan oleh seorang pemimpin bukanlah kebesaran atau keabadian, tetapi kedalaman kasih sayang dan kebijaksanaan yang ia bagikan kepada orang lain. Suatu hari, saat duduk di atas singgasana, Gilgamesh merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh, dari seorang pemuda yang penuh ambisi, hingga menjadi seorang raja yang bijaksana.
Semua pencapaian dan kegagalan yang ia alami selama bertahun-tahun membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kesendirian itu, ia menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan banyak hal, kekayaan, kekuasaan, dan bahkan kebijaksanaan, ia tidak akan pernah bisa melawan waktu. Waktu itu, dengan segala ketidakpastiannya, adalah pengingat bahwa hidup dan kematian adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pencariannya akan keabadian akhirnya membawanya kepada sebuah pencerahan yang dalam, bahwa keabadian tidak dapat dicapai dengan menaklukkan kematian, tetapi dengan bagaimana seseorang meninggalkan jejak di dunia ini. Mungkin tubuhnya akan hancur dan namanya akan dilupakan, tetapi dampak dari apa yang telah ia lakukan selama hidupnya akan terus mengalir melalui sungai waktu. Tembok-tembok yang ia bangun untuk melindungi kota Uruk, kebijakan yang ia terapkan untuk kesejahteraan rakyatnya, dan kebijaksanaan yang ia wariskan akan terus bertahan, bahkan setelah ia tiada. Ia telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari keabadian, suatu warisan yang hidup dalam tindakan dan kenangan orang-orang yang ia pimpin. Namun, meskipun Gilgamesh telah menemukan kedamaian dalam penerimaan terhadap kematian, ia tidak bisa menghindari perasaan kehilangan yang mendalam saat memikirkan akhir hayatnya. Ia tahu bahwa hari itu akan datang, dan ia akan meninggalkan segala sesuatu yang telah ia bangun. Namun, ia juga sadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran dan cinta. Kehidupan yang penuh makna adalah kehidupan yang menghargai setiap momen yang diberikan, dan yang menyadari bahwa setiap langkah kita memberi dampak pada dunia di sekitar kita. Saat Gilgamesh berjalan melalui kota Uruk, ia melihat orang-orang yang hidup dalam kedamaian, yang menjalani kehidupan mereka dengan penuh harapan. Di sana, di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ia melihat bahwa hidup itu sendiri adalah keajaiban yang harus dihargai. Warisan terbesar yang dapat ia tinggalkan bukanlah tembok-tembok megah atau harta yang melimpah, tetapi orang-orang yang telah ia bantu untuk hidup lebih baik, yang telah ia beri inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Melihat mereka, ia merasa bahwa pencariannya tidak sia-sia, karena ia telah membuat dunia ini sedikit lebih baik dari sebelumnya. Di saat-saat terakhir kehidupannya, Gilgamesh semakin menyadari bahwa kematian adalah bagian tak terelakkan dari siklus alam semesta. Namun, ia juga memahami bahwa bahkan dalam menghadapi kematian, kita memiliki kemampuan untuk memberi makna pada hidup kita. Ia tidak menunggu akhir hidupnya dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan penerimaan dan kebijaksanaan. Ia tahu bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan itu sendiri, dan bahwa setiap jiwa yang datang ke dunia ini memiliki perannya yang unik untuk dimainkan. Bahkan jika ia tidak dapat menghindari kematian, ia dapat meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam cara orang lain hidup dan berkembang. Kehidupan Gilgamesh akhirnya mencapai titik di mana ia bisa merasakan kedamaian yang sejati. Dengan segala kekuatan dan kebijaksanaannya, ia memahami bahwa hidup tidak pernah tentang mencoba mengalahkan kematian, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup dalam batas waktu yang kita miliki. Dalam penerimaan itulah, ia menemukan kebebasan. Ia menyadari bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi sebuah perubahan. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita, bagaimana kita memilih untuk mencintai dan memberi, itu yang akan terus hidup, meskipun tubuh kita akhirnya akan hancur menjadi debu. Saat akhirnya waktunya tiba, Gilgamesh meninggalkan dunia ini dengan damai. Di kota Uruk, di mana ia telah memimpin dan menciptakan warisan yang tak terlupakan, kisah hidupnya tetap dikenang sebagai cerita tentang perjuangan manusia untuk mencari makna dalam hidup. Meskipun tubuhnya telah tiada, cerita tentang perjalanan luar biasa ini tetap hidup, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya akan terus mengenang pelajaran-pelajaran yang telah ia ajarkan. Dalam kisah Gilgamesh, kita menemukan bahwa meskipun kita semua akan menghadapi kematian, kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita menjalani hidup dan meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar nama yang dikenang. Gilgamesh, raja yang pernah mencari keabadian, akhirnya mengerti bahwa keabadian sejati ada dalam cara kita mengisi hidup kita dengan kebijaksanaan, cinta, dan tindakan yang bermakna. Dalam pencariannya untuk melawan kematian, ia menemukan jawaban yang lebih dalam, bahwa hidup itu sendiri adalah keajaiban yang harus dihargai, dan bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk menerima kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Dengan demikian, warisan Gilgamesh bukanlah tentang hidup abadi, tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan penuh arti dan keadilan.